senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Mudah-mudahan wasilah kita berkumpul dengan mulia baginda Nabi Muhammad SAW, kita mendapatkan tambahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila pada pagi ini Allah menakdirkan kita bisa berkumpul dengan mulia baginda Nabi, maka kita memohon kepada Allah agar kelak pada masyarakat kita pun bisa berkumpul dengan ahli baginda Nabi, ahli baginda Nabi, dan pada akhirnya kita akan diantarkan menuju syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para alim ulama, para asatidz, para sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, Bapak DKM, dan juga jajaran pengurus masjid Al. Mudah-mudahan si sehat sadayana. Jawa sudah. Pada sudah pada Indonesia. Apalagi pemerintahan desa Sinatasa Sadayana Muhalalani, ibu-ibu, ketua majelis taklim, insya Allah sarokat. Para jamaah yang sama-sama. Ketua majelis taklim ibu-ibunya yang mana? Ustazahnya yang mana? Ya, ustazah. Benining. Dan apa? Yang mendengarkan suara di tempat masing-masing, kita selalu mendoakan mudah-mudahan kita, orang tua kita dan keluarga kita senantiasa mendapatkan ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat dulu. Bukan pendidik. Ada banget saya. Ini itu saja. Para jamaah rahimakumullah, Kang Ustaz, Kang Ujat Wasilah, biasa silaturahmi kadirnya, sehat Kang Ustaz, satuan. Baginda Nabi Muhammad SAW memberikan contoh di mana-mana masuk pada bulan Rajab, maka kita berdoa memohon kepada Allah dengan doa Allahumma kita mohon keberkahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barokah lamun ngeuleuh sadinten eta barokah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Kita mohon kepada Allah, ya Allah ya Allah, berkahilakan di bulan Rajab, berkahilakan di bulan Syaban, dan sampaikanlah umur kami dalam keadaan sehat di bulan Ramadan. Amin ya Allah. Namun para jamaah rahimakumullah, singkat padat to the point, ternyata ada beberapa perkara yang bisa menjadi penyebab hilangnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah subhanahu wa ta'ala. Terancam umurnya tidak barokah, rezekinya tidak barokah, keturunannya tidak barokah. Nauzubillah. Yang pertama, ancaman bagi siapapun yang bisa kehilangan keberkahan dari Allah, yaitu tarikus shalah, orang yang meninggalkan sholat. Sholat bukan hanya kewajiban, sholat adalah ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan siapapun yang menjaga sholat karena Allah, maka dipastikan hidupnya akan penuh barokah. Akan penuh barokah. Maka ketika kita ingin betul-betul masuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang mendapatkan rahmat Allah, yang mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimanapun kondisi kita, sesibuk apapun aktivitas kita, maka marilah kita sama-sama senantiasa menjaga sholat. Sholat mengkosan ikhlas, sholat mengkosan khusyuk, insya Allah ikhlas nunggu insya Allah. Apapun sekarang kita, bagaimanapun sholat kita, sholat di luar sholat, kita cari ilmu-ilmunya sholat. Karena yang pertama, ancaman seseorang akan hilang keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketika orang tersebut sudah tidak peduli dengan urusan sholat. Apalagi sekarang
memperingati Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di bulan Rajab, dan alhamdulillah saking antusias luar biasa di wilayah sini walaupun bulan Sya'ban masih Rajaban ya. Saking awal berbagai saking semua hikmah daripada Isra wal Mi'raj bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah adanya kewajiban sholat. Ketika Allah memerintahkan puasa, Allah perintahkan puasa ini turun melalui malaikat Jibril alaihissalam kepada baginda Rasulullah. Allah memerintahkan zakat, perintah zakat ini turun dari Allah melalui malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah. Begitu pun perintah haji umrah dan perintah ibadah-ibadah yang lain kecuali satu, perintah sholat. Ketika Allah memerintahkan sholat, Allah mewajibkan sholat, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang langsung diisra dan dirajkan oleh Allah Subhanahu. Di sini menunjukkan betapa agung kedudukan sholat, betapa mulia kedudukan sholat. Makanya sholat disebut ibadah zahir yang paling utama. Sholat adalah amal yang kelak di akhirat akan pertama dihisab oleh Allah Subhanahu. Makanya ibu-ibu yang ahli sedekah, amin. Ibu-ibu ahli korban, amin. Ahli sholat bulan balik umroh, amin. Ahli puasa, amin. Ahli tadarus, amin. Semua amal-amal tersebut tidak akan dihisab sebelum selesai hisab dan urusan sholat. Makanya mudah-mudahan dengan doa para guru, dengan wasilah thalabul ilmi, doa dari juga baginda Rasulullah, kita diberikan oleh Allah sisa umur kita ini betul-betul sisa umur yang semangat untuk menjaga sholat. Amin. Yang nomor dua, penyebab hilangnya keberkahan dari Allah adalah uququl walidain, durhaka terhadap kedua orang tua. Jangan yang durhaka hanya dengan tidak mendoakan kedua orang tua saja, itu bisa menjadi penyebab hilangnya keberkahan dari Allah. Takut doa lil walid yutarikul aisha al walid. Jangan tamu bercengang doa akan apa bercengang. Jadi dia siapa tadi? Amin. Bercengang doa akan doa di awal begitu ke akhir doa. Namun di dalam doa kita tidak ada orang tua kita. Di dalam doa kita tidak terselip orang tua kita. Maka hidup kita tidak benar. Tapi doa yang baru meninggalkan doa untuk kedua orang tua, yudhiyul aisha al-walad, itu bisa menjadi penyebab sumpahnya kehidupan siapa. Jadi baru mendoakan kalau jantung ibu lama, jangankan durhaka terhadap kedua orang tua, hanya dengan tidak mendoakan saja bisa jadi penyebab jauhnya keberkahan dari Allah Subhanahu. Rabbi firli wa walidayya warhamhuma kama rabbayani. Dari mulai masuk bulan Rajab sampai sekarang bulan Sya'ban, kita selalu berdoa kepada Allah, mohon berkah, mohon berkah, mohon berkah. Pahamilah, di antara kunci keberkahan adalah dengan memuliakan kedua orang tua kita. Baik orang tua kita yang masih hidup ataupun orang tua kita yang sudah meninggal. Jangan lamun urang hoyong barokah, urang teh kedah ngumpingan ibu rama urang, kedah ngalolong ibu rama urang, kedah ngamulai ibu rama urang, upami jauh urang kene. Upami ibu rama urang parantos ngantulkeun, doakeun. Sedekah, apa sedekah aja. Bulan Rajab tos sedekah semua saya kubus. Upami acan ending masak. Ngada masak goreng, ngada uduk, bagiin kata tangga, niat sedekah untuk orang tua. Insya. Kenapa? Karena orang tua kita yang sudah meninggal setiap waktu nunggu kiriman doa, nunggu kiriman sedekah dari kita sebagai anak-anaknya. Lalu bagaimana kita mendapatkan keberkahan dari Allah apabila kita sibuk dengan urusan kita sibuk dengan cita-cita kita, sibuk dengan masalah kita, sehingga kita lupa sama orang tua yang sudah meninggal. Doakan orang tua kita setiap waktu. Di mana kita ada kemasan rezeki, keluarkanlah sedekah, niatkan pahalanya untuk kedua orang tua, maka insya Allah hidup kita akan barokah. Yang terakhir, karena sudah jam 2 bulan, ini kultum ibu. Apa namanya kultum? Ada kultum atas mana? Kuliah terserah antum.
Belum. Coba pandang wajah. Habib itu bukan nabi, Habib itu bukan rasul, Habib itu adalah dunia daripada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus hubungannya apa? Ketika kita memandang wajah dunia baginda Rasul, kita memandang wajah Habib. Wajah Habib ini pernah dipandang oleh abahnya. Wajah abahnya pernah dipandang oleh wajah abahnya lagi. Terus dan insya Allah pandangan itu sampai kepada pandangan termulia, pandangan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika kita memandang wajah Habib itu dibarengan musholawat. Ya Allah ya Rabb, dengan takdirmu hamba ini hidup bukan di zaman kekasihmu, hidup bukan di masa kekasihmu ya Rabb. Namun alhamdulillah karunia luar biasa, kita ini hidup di zaman yang bisa bertemu dengan dunia baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara bersama Habib, yakin Sallallahu Nabi Muhammad. Sementara Ustaz. Sementara Ustaz. Jawab Allah semuanya. Yang terakhir, Isra wal Mi'raj. Pertanyaan sangat ringan. Siapakah yang diisrakan? Siapa yang diisrakan? Kata Nabi. Siapakah Nabi Muhammad? Khairul khalqi. Baginda Nabi Muhammad adalah sebaik-baiknya ciptaan Allah, semulia-mulianya hamba Allah, seagung-agungnya hamba Allah. Tidak ada satu penciptaan Allah yang kemuliaannya menyamai, apalagi melebihi kemuliaan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pimpinan para nabi, para rasul yang memegang kunci surga. Dan siapakah yang diisrakan? Yang diisrakan adalah hamba Allah yang paling serius memperjuangkan kita agar kita tidak tersentuh oleh panasnya api. Yang diisrakan adalah hamba Allah yang paling serius yang akan memperjuangkan kita agar kita yang penuh dosa ini tidak tersentuh oleh api neraka. Itulah yang diisrakan oleh Allah Subhanahu. Mengapa demikian? Karena kelak di padang mahsyar setiap manusia ini sibuk, bingung, paciwo, sian. Tapi ternyata ada satu yang paling sibuk. Siapakah yang paling sibuk? Tidak ada lain baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa baginda Nabi sibuk? Baginda Nabi sibuk itu menyafaati kita sebagai umat agar kita ini selamat dari panasnya api neraka. Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Maaf kalau saya agak lancar. Yang merasa punya dosa katakan. Yang merasa punya dosa angkat tangan. Yang dosanya banyak coba agak tinggi tangan. Kita ngaku banyak dosa ya. Ngaku banyak dosa ya. Sudah. Yang bikin dosa siapa? Yang hatinya suka sombong siapa? Yang bijak sudah rusuk berdedong siapa? Yang suka maksiat siapa? Yang dosa kita, yang keras hati kita, yang sombong kita, tapi ternyata yang akan membela kita adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Dumi gawe dosa nama orang, tapi di akhirat yang akan sibuk baginda Nabi. Yang maksiatnya kita, yang berjuang baginda Nabi. Yang keras hatinya kita, tapi kelak yang akan sujud menangis kepada Allah adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Itulah yang diisrakan oleh Allah Subhanahu. Sallallahu Alaihi Muhammad. Sallallahu Alaihi Muhammad. Percaya di muka bumi ini tidak ada cinta yang bisa menandingi cinta Nabi kita. Tidak ada cinta yang bisa menandingi cinta daripada ibu kita. Tapi ternyata cintanya baginda Nabi melebihi daripada cinta ibunda kita sendiri. Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagaimana kesimpulan kalau kita betul-betul bersyukur kepada Allah, dijadikan umat baginda Nabi, kita mengaku cinta kepada baginda Nabi, maka setidaknya mulai sekarang barulah kita isi hari-hari kita di antaranya dengan memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham? Ketika kita baca sholawat, ketika kita baca sholawat Sallallahu Alaihi Wasallam, bayangkan
berseru kepada. Ketika kita bersolawat baginda Nabi berseru kepada. Mengapa baginda Nabi berseru? Karena solawat kita langsung disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad. Solawat yang keluar dari lisan kita langsung dibalas Allah. Solawat yang keluar dari lisan kita sampai kepada baginda Nabi. Dan dengan barokah solawat kita akan mendapatkan keselamatan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal ya rabbal. Siap berbanyak solawat. Sepulang dari masjid ini terus sampai ajal menjemput kita, perbanyaklah solawat. Ma oje akad sambil nunggu malaikat Israel datang. Padahal begitu waktu masih datang. Perbanyak solawat. Karena diantar keujungan berbanyak sholawat, seseorang akan diantarkan kepada wafat yang husnul khotimah. Sallallahu alaihi Muhammad. Rasul. Siapa yang dapat kita siapa? Rasul. Rasulullah SAW. Terakhir dia dapat kita ada tuh yang baginda Rasul kita. Dengan kita tampil, dengan merasa berbahagia, dengan bersyukur karena kita bisa hadir dengan dia baginda Rasulullah. Insya Allah ini pun salah satu wasilah kelak kita akan mendapatkan syafaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.